kuliah ini kita nggak gabung sama baja. Jadi kalau semester sebelumnya struktur beton sama baja itu digabung gitu. Jadi saya cukup maraton dan cukup bikin pusing kepala gitu. Tapi kita di semester sekarang karena tuntutan kurikulum dipisah. Jadi hanya struktur beton saja. Oke, apa sih itu beton? Pertemuan ini saya rekam, mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil pasti saya upload. Kalau nggak berhasil ya wassalam. Oke, struktur beton itu adalah bisa di ini materi sudah saya upload di Classroom, silahkan dicek. Jadi secara sederhana itu beton adalah campuran dari pasir, split, dan semen dan air. Nah, itu aja. Oke. Jadi beton, jadi ada dua jenis, ada beton. Kok nggak bisa? Oh harus draw. Oke, jadi beton itu secara sederhana terdiri dari pasir, split, semen. Udah, sama tambahan sedikit air. Udah itu aja ya, nggak ribet-ribet. Nah ini beton, tapi ada juga yang namanya beton bertulang, dimana selain bahan-bahan ini ya ditambahkan dengan namanya tulangan baja. Oke, baja. Nah ini si konstruksi beton bertulang ini merupakan salah satu material yang paling umum dipakai pada semua pekerjaan sipil. Ya, oke. Nah dirancang dengan prinsip-prinsip desain, penelitian dan lain sebagainya. Jadi kenapa si beton itu harus digabungkan dengan tulangan? Jadi beton itu punya satu kelebihan. Jadi beton itu ada satu kelebihan. Dia kelebihannya adalah sempit. Dia si beton itu memiliki kelebihan. Dia plusnya itu ditekan. Nah, tapi dia tidak kuat ditarik. Nah, sementara baja dia sebaliknya. Dia minusnya ada ditekan, tapi plusnya ada ditarik. Nah, jadi dua buah material ini punya kelebihan dan kekurangan yang saling bertolak belakang. Nah, makanya supaya supaya minusnya di beton ini bisa hilang dan supaya minusnya di baja ini bisa hilang, nah bisa kan hanya ada plusnya aja, maka lahirlah yang namanya beton bertulang. Tulang. Oke. Nah, ya. Jadi beton itu dirancang dari prinsip dasar desain dan penelitian elemen beton bertulang yang menerima gaya aksial, momen lentur, gaya geser, puntir, atau kombinasi gaya dalam tersebut. Jadi si beton itu punya kriterianya. Jadi kita nggak bisa asal juga merencanakan pekerjaan beton, ya. Kita harus hitung beban yang bekerja berapa, terus tuh tipe strukturnya seperti apa, gitu ya. Baru kita bisa merencanakan pekerjaan beton bertulang. Oke, next. Nah di sini mata kuliah kita ini struktur beton. Jadi bukan teknologi beton ya. Mata kuliah kita ini judulnya adalah struktur beton. Nah, tapi jadi harusnya sih sebelum kita belajar beton, struktur beton ada mata kuliah teknologi beton. Harusnya ada yang namanya teknologi beton. Ya. Ada namanya teknologi beton. Teknologi beton. Ada struktur beton. Struktur beton. Nah, si teknologi beton ini pure kita ngebahas beton, semen, pasir, split, sifat-sifat karakteristik, sifat-sifat beton, mix design,
sifat-sifat semen, syarat semen, material terbentuknya semen seperti apa. Nah, ini ada di mata kuliah teknologi beton. Nah, cuman sayangnya kita nggak ada mata kuliah ini. Maaf, tulisannya jelek banget. Saya perbaiki sedikit. Iris. Mana irisnya ini? Oke. Ini harusnya kita ada mata kuliah yang namanya teknologi beton. Oke. Teknologi beton. Nah, di sini kita harusnya ngebahas bahan-bahan beton. Bahas syarat-syarat split, syarat-syarat pasir, dan lain sebagainya. Cuman karena ini nggak ada gabung di struktur beton, jadi materi kita di sini cukup padat. Begini ya. Secara sederhana, beton itu terdiri dari semen, ada split, ada air, ada pasir. Ya. Kalau split kita sebut, kalau bahasa Inggrisnya adalah coarse agregat. Nah, lalu ada pasir, kita sebut bukan ya, salah. Jadi secara sederhana beton itu terdiri dari semen, lalu ada pasir, dan split tambah air. Nah, namun dalam perkembangannya, jadi dalam proses produksi semen, ya, dalam proses produksi semen dia sangat tidak ramah lingkungan, ya. Jadi dia akan selama produksi semen, pabrik semen akan banyak sekali mengeluarkan karbon dioksida. Nah, makanya ada usaha untuk menekan penggunaan semen. Ya, ada usaha untuk menekan penggunaan semen. Maka di para saintis, para peneliti mencari material lain untuk mereduksi, ya, bukan mengganti tapi mereduksi penggunaan semen. Nah, ketemulah material yang cocok, yaitu fly ash. Ya, fly ash ini apa? Jadi fly ash ini kalau Anda main ke Pelabuhan Ratu, ada daerah apa ya? Loji ya. Nah, di situ ada PLTU Loji, ya. Jadi secara sederhana dia kayak sebuah tungku. Nah, ini adalah kayu bakar, lalu ini adalah air, lalu di atasnya ada turbin. Nah, jadi cuman dia ini air, ini turbin. Nah, tapi dia nggak pakai kayu bakar, tapi menggunakan batu bara. Nah, dari pembakaran batu bara ini dia ada emisi atau ada limbah yang dihasilkan dari debu-debu batu bara yang terbang. Nah, maka kita sebut dengan namanya fly ash. Nah, fly itu adalah terbang, dan ash ini adalah abu. Ya, makanya disebut dengan fly ash. Nah, ternyata si fly ash ini ada cukup efektif untuk menjadi material beton. Makanya si fly ash ini menjadi salah satu bahan utama pembentuk beton. Nah, fly ash ini merupakan sisa pembakaran dari batu bara. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Nah, ada fly ash, ada semen, ada pasir, dan ada split. Nah, lalu dalam perkembangannya ternyata nggak cukup ini aja, nggak cukup cuma semen, split, air, fine agregat, nggak cukup nih si pasir. Nah, maka ada material lain yang harus ditambahkan yang namanya adiktif. Nah, adiktif ini adalah bahan kimia. Ya, dia adalah bahan kimia untuk soalnya requirement project itu macam-macam. Ada yang perlu ada yang betonnya ngecornya di tengah laut, ada yang pengen cepet-cepet keras soalnya mau dilewatin. Nah, perlu ada bahan-bahan lain. Nah, kita sebut dengan additive atau admixture. Oke.
Next. Nah, di sini si beton itu, si beton itu dia campuran material-material ini di mixing ya menggunakan ceruk molen. Nah, setelah itu dituangkan dalam bentuk pasta atau pasta gigi ya, odol ya, dalam bentuk lumpur. Nah, setelah itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Oke. Di sini lalu akan saya jelaskan juga beberapa pengetahuan atau beberapa overview mengenai material-material yang dipakai. Ya. Oke. Yang pertama dari semen. Ya. Semen itu kalau kita lihat, kita familiar dengan semen yang sak-sakan itu ya. Ada semen Raja Wali, ada semen Garuda, ada semen Holcim dan lain sebagainya. Nah, ternyata secara produksinya semen itu ada 5 jenis. Jadi ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah normal Portland semen ya, normal Portland semen. Nah, normal Portland semen ini adalah semen yang kita pakai dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat umum ya. Ini kita sebut dengan normal Portland semen ya. Kalau kita ngelihat ada semen Garuda, semen Saksakan, semen apa gitu ya, nah itu dia masuk ke dalam kategori semen tipe 1 atau normal Portland semen ya. Oke, next. Ini ada semen jenis 1 ini adalah semen yang paling familiar digunakan oleh masyarakat. Ya, oke. Lalu ada selain tipe 1, ada juga semen tipe 2. Ya, semen tipe 2. Nah, ini semen tipe 2 ini adalah semen yang digunakan untuk bangunan-bangunan yang sifatnya asam. Ya, bangunan-bangunan yang asam. Ini bangunan-bangunan khusus. Biasanya ini untuk bangunan dermaga, untuk bangunan-bangunan pelabuhan, kita menggunakan semen tipe 2. Ya. Dinding penahan tanah, bendungan, dermaga, dan lain sebagainya, kita gunakan semen tipe 2. Oke, lalu ada juga semen tipe 3 atau High Early Strength Portland Cement. Ya. Di sini semen tipe 3 ini kalau kita, ntar saya geser gambar ini, Ctrl C. Nah, ketika beton itu dituang, tentu bentukannya adalah bentuk pasta ya, atau berbentuk lumpur ya. Nah, berbentuk lumpur. Nah, cuman si lumpur ini kapan bisa diinjak sama orang, kapan kita bisa si beton ini bisa mencapai kekuatannya yang maksimum, tentunya butuh waktu yang lama. Bisa 21 hari, bisa 28 hari. Nah, bisa nggak lebih cepat dari 21 hari, misalkan 7 hari, atau contoh ini adalah jalan Jagorawi sangat padat. Nah, kita mau ngecor nih rigid pavement di sini. Nah, kita harus selesai dalam waktu 10 jam atau 2 hari nih. Nah, kita nggak bisa nih pakai semen tipe 1, kita harus gunakan tipe High Early Strength Portland. Jadi ketika usia 10 jam setelah pengecoran, itu jalan harus bisa dibuka dan bisa dilewatin oleh mobil. Ya, kenapa? Karena trafiknya yang sangat padat. Nah, ini kita nggak bisa nih pakai semen tipe 1, maka kita gunakan semen tipe 3. Nah, atau kita sebut dengan High Early Strength Portland Cement. Jadi dia pengikatan material-material, ini kan beton ya. Beton ini ada split, ada pasir, ada air gitu. Nah, semen itu kan ngikat material-materialnya supaya menjadi satu kesatuan. Dan ini butuh waktu. Ya, butuh waktu. Supaya cepat, gimana caranya? Nah, salah satunya kita menggunakan High Early Strength Portland Cement.
dengan semen tipe 3 ini, proses pengikatan antara split, pasir, semen bisa berlangsung lebih cepat. Oke, next. Yang keempat, ada semen tipe 4 atau low heat Portland semen. Nah, di sini saya gambar di mana ya. Nah, kalau kita pegang semen, ya, kalau kita pegang semen, Anda semen saksakan, Anda buka, ya, pasti dia agak-agak hangat gitu ya, agak-agak hangat, ya. Nah, agak-agak hangat, apalagi kalau sudah dicampur dengan split pasir, ya, split pasir dan lain sebagainya, dia pasti dia agak hangat. Nah, suhu yang terjadi pada beton ini, ya, akan mengakibatkan retak, ya, akan mengakibatkan retak. Contoh, Anda akan membuat, ini adalah sebuah gedung. Oke. Contoh, ini adalah sebuah gedung. Ini ada sebuah jembatan. Bendungan. Anda akan membuat sebuah bendung. Ini adalah aliran sungainya. Anda akan membuat sebuah bendung nih. Tentunya kita akan membutuhkan beton yang sangat banyak di sini. Ini beton semua nih isinya nih. Nah, di sini. Nah, dalam proses pekerjaannya, ketika ini tertuang, ya, proses kimia dalam pengikatan material-material beton akan mengeluarkan suhu. Karena ini mengeluarkan suhu, sementara di luarnya udah ada beton, maka akan mengakibatkan cracking atau retakan di tengah-tengah itu beton. Nah, ini kita sebut dengan namanya thermal cracking. Nah, thermal cracking. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi thermal cracking? Kalau crackingnya di permukaan mungkin gampang ya, tinggal dibuka, dicor lagi juga udah gampang ya, bisa treatmentnya mudah. Tapi kalau di dalam, masa ya ini bendungan segede gaban begini kita bongkar lagi, kan nggak lucu. Nah, maka harus ada solusi untuk mengatasi thermal cracking ini. Nah, salah satunya menggunakan semen tipe 4 atau low heat Portland semen. Ya, di sini proses hidrasi di sini, proses hidrasi yang dihasilkan oleh semen tipe 4 ini, dia mengeluarkan suhu yang lebih rendah dibandingkan semen tipe 1 dan bisa menghindari terjadinya thermal cracking. Ya. Nah, ini adalah semen tipe 4. Oke. Next. Yang terakhir ada semen tipe 5, ya. Nih. Semen tipe 5. Jadi semen tipe 5 ini adalah semen mungkin dia agak sejenis dengan tipe 2. Dia kuat terhadap sulfat, ya. Tapi dia grade-nya lebih tinggi dibanding semen tipe 2. Nah, makanya di sini si semen tipe 5 ini akan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang pekat terhadap air laut atau yang benar-benar di tengah laut atau di dermaga atau di pelabuhan. Nah, kita menggunakan semen tipe 5. Ya, karena ketahanannya terhadap garam. Ini adalah jenis-jenis semen. Ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Silakan Ayat Nuryadin, yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Untuk tipe ini tersedia di pabrikan atau racik sendiri, Pak ya? Oke. Nah, terima kasih pertanyaan yang bagus, Ayat. Semen tipe 1 sampai dengan 5 ini, ya,
kenapa ada semen tipe ini ya, ada tipe 1, 2, 3, 4, 5, karena dia pabrikan-pabrikan kimiawi kayak tadi sudah saya jelaskan, ini ada adiktif. Nah, ada adiktif ini belum berkembang dengan pesat. Nah, makanya si pabrikan semen menghasilkan semen tipe 1 sampai dengan 5. Nah, dengan perkembangannya zaman, semen tipe 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan hanya ya, banyak diproduksi itu hanya tipe 1. Hanya tipe 1 aja, yaitu semen normal. Semen 2, 3, 4 ini bisa dikatakan punah enggak juga, tapi dia udah enggak ada yang produksi ini. Si tipe ini, tipe 2, 3, dan 4. Dia sudah sangat jarang dipakai. Karena dia ongkos produksinya sangat mahal, tapi demand-nya atau kebutuhannya sangat sedikit atau sangat terbatas. Nah, paling ada beberapa pabrikan yang masih memproduksi semen tipe 5. Nah, ini sekarang semen tipe 5 ini hanya diproduksi oleh Semen Indonesia. Ya, Semen Indonesia. Karena Semen Indonesia kan skala produksinya paling tinggi di Indonesia, makanya dia menghasilkan produk semen tipe 5 ini. Ya, semen tipe 5. Dan Anda jangan coba-coba nyari material semen tipe 5 ini yang nggak bakalan ada juga. Dijualnya bukan sak-sakan, tapi jualannya dalam bentuk tanker. Ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi kebutuhan kayak early strength, lalu ada low heat Poland semen, untuk sekarang ini dia bisa di cover oleh namanya admixture atau kita sebut dengan additive. Nah, ini bentukannya adalah cairan-cairan kimia untuk memodifikasi semen supaya bisa sesuai dengan keadaan di lapangan. Gitu, Pak Ayat. Oke, ada lagi? Silahkan. Ada lagi? Jadi Pak ngeracik sendiri Pak ya? Nggak bisa custom pesen gitu? Misalkan untuk jalan, kalau jalan kan nasional ya Pak ya? Iya. Nggak bisa disuplai langsung gitu dari kerjasama sama Gresik atau Semen Padang gitu? Bisa. Jadi kalau 2, 3, 4 ini udah sulit ya. Paling tipe 5 itu juga dia hanya terbatas untuk pekerjaan pelabuhan, breakwater, dermaga, dan lain sebagainya. Jadi dalam perencanaan proyek ada yang namanya, sorry ya, dikecilin. Dalam proyek, Pak Ed kerja di proyek nggak? Enggak Pak. Enggak. Oke, dalam pembuatan RAB atau surat penawaran kita kenal yang namanya RKS. Nah, RKS ini adalah rencana, kerja, dan syarat. Nah, di RKS ini dilampirkan spek-spek yang akan diajukan ke owner. Misalkan RKS yang diajukan oleh Pak Ayat, saya akan menggunakan beton yang tahan terhadap asam atau tahan terhadap garam. Nah, tapi saya akan menggunakan semen tipe 5. Nah, silakan nanti Anda lampirkan mix design. Yang di beton itu ada namanya mix design. Nah, mix design yang Anda ajukan seperti apa? Contohnya mana tadi? Hilang tuh. Mana tadi? Ini ya. Oke. Nah, si beton itu kita kenal yang namanya mix design. Misalkan di sini Anda akan pekerjaan rigid pavement K300. Nah, K300 saya akan menggunakan semen misalkan 450
50 kg per meter kubik semen. Ini PC. Lalu ada PS, Anda menggunakan pasir misalkan 700 kg per meter kubik. Lalu Anda akan split sekian kilogram per meter kubik. Nah, di sini PC-nya apa? Misalnya Portland semennya kita menggunakan tipe 5. Nah, Anda cantumkan di RKS ini. Atau kita menggunakan tipe 1 aja, tapi menggunakan adiktif-adiktif yang tahan terhadap sulfat. Nah, ini kan produk custom ya. Sulit menentukan ini. Nah, silahkan dikerjasama dengan pabrikan beton. Dan pabrikan beton misalkan di kerjaannya ada di Cirebon. Dari Cirebon, kerjaan dermaga yang harus kita kerjakan. Ready mix yang tersedia di sana ada apa? Misalkan contohnya ada Adimik nih. Misalkan ya. Nasi Adimik. Bos bisa nggak nih kita pesan beton dari Anda tapi menggunakan tipe 5? Oh bisa Pak, tapi harganya up nih soalnya tipe semennya jarang nih. Oke lah nggak apa-apa soalnya RKS-nya udah segitu, ya udah nggak apa-apa ya, tak kasih harga misalnya 2 juta per kubik. Ya mau nggak mau ini harus kita kerjakan. Gitu Pak ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Silahkan yang lain. Yang lain ada lagi pertanyaan? Gak ada ya? Oke, next. Nah, masih di semen. Semen itu ya, jadi secara umum ada 3 buah jenis semen. Ya, ada OPC atau Ordinary Portland Cement. Lalu ada yang kedua, ada PPC, Pozzolid Portland Cement, dan yang ketiga Portland Cement Composite. Nah, yang beredar di lapangan secara sak-sakan itu adalah 2 jenis ini. Ya, 2 jenis ini yaitu PPC dan PCC. Pozzolid itu apa ya? Pozzolid itu macam ada gypsum, ada fly ash juga, ada kandungan pasir, ada apa lagi ya? Ya banyak ya. Ada pasir, ada gypsum, fly ash, ada pasir besi juga gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan PPC dan PCC. Ini sebetulnya beda-beda dikit ya, cuma beda nama aja, yang ini PPC, yang ini PCC, tapi secara kandungan ini cuma beda-beda sedikit. Nah, ini adalah semen yang beredar secara sak-sakan di lapangan. Nah, namun ada juga yang namanya OPC. OPC itu semen yang disuplai ke pabrikan-pabrikan beton menggunakan tanker seperti ini. Nah, ini termasuk ke dalam kategori Ordinary Portland Cement. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Oh ya, rencananya saya pengen mengadakan kuliah lapangan. Minggu depan bisa nggak kira-kiranya ya? Kita kuliah lapangan. Halo? Maksudnya offline Pak? Saya pengen main ke Ready Mix ya. Ke Ready Mix, tapi di Sukabumi nggak jauh-jauh. Bisa nggak kira-kira di minggu depan? Buat jamnya atau waktunya gitu Pak, gimana tuh? Ya, Sesuai ini atau gimana? ya kita diskusikan. Sebaiknya sih sebelum makan siang ya, entah jam 10 apa jam 9. Jam 10-an kalau bisa. Gimana kira-kiranya? Ada yang kerja aja? Ada yang kerja nggak pagi-paginya? Ada Pak, aku kerja. Oke, kerja. Ya udah, mungkin kalau jam 1 siang ada agenda sama mata kuliah lain nggak?
Ada Pak tadi siapa? Pak Bu Bu Tami, Bu Nita, siapa? Bu Rizkita. Bu Rizkita. Rizkita. Oh, Rizkita ya. Ya udah di mungkin jam-jam mata kuliah aja ya. Boleh? Bisa? Atau nanti saya koordinasi sama Bu Rizkita biar tukeran jam atau bisa pinjam jamnya beliau gitu. Bu Rizkita mata kuliah apa kalau boleh tahu? Statika tertentu. Oh, analisa struktur. Wah, mata kuliah yang luar biasa itu. Bisa ya? Minggu depan? Di mana Pak? Redimik itu Pak? Ya, nanti saya Sherlock deh. Nanti saya Sherlock. Oh. Tapi kira-kira Mudah-mudahan nggak hujan Pak. Ya, mudah-mudahan nggak hujan. Gitu. Bisa kira-kiranya? Bisa nggak? Bisa Pak. Saya? Diusahakan Pak. Oke, yaudah kita saya planning dulu, saya koordinasiin dulu sama di plannya bisa apa enggaknya. Takutnya dia produksinya lagi banyak kan nggak bisa diganggu juga. Nanti masalah waktu dan Sherlocknya saya share mungkin di pastiannya mungkin saya share nanti di hari Kamis apa Jumat gitu. Sorry, Kamis apa Rabu nanti saya share di grup ya. Sherlock sama jamnya. Gabung dengan kelas lainnya Pak? Ya, halo? Gabung dengan kelas lainnya Pak? Saya ngajar di kelas Sabtu sama Minggu, nanti saya ajak kelas Minggu juga supaya bisa barengan gitu ya. Oh iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada halangan ya biar bisa kuliah lapangan kita. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini adalah semen ya. Jadi semen itu ada 3 jenis, ada OPC, ada PPC, ada PCC. Nah, yang beredar secara sah-sahan di lapangan adalah Pozolan Portland semen. Nah, di sini komposisinya adalah taruh dia 80% semen. Nah, si 20%-nya itu dia tambahan lain-lain nih, tambahan kayak gypsum dan lain-lain. Nah, ini juga semen ini juga ada kelas-kelasnya, ada semen tier 1, ada tier 2, ada tier 3 gitu ya. Nah, semen tier 1 ini kita sebut dengan semen premium ya, yang agak-agak mahal. Kita ada dinamik ada semennya nggak ya? Dinamik, ada 3 roda, ada SCG gitu ya. Lalu ada tier 2 ini ada semen yang agak-agak murah nih untuk menyaingi produk-produk Cina yang semakin hari semakin murah. Kita sebut ada semen Raja Wali, ada Garuda, ada apa lagi ya? Semen Jakarta. Ya. Nah, bedanya dia si semennya semakin berkurang. Dia bisa jadi si semennya itu bukan 80%, tapi di angka taruh di 75%. Nah, tapi bahan tambahannya ini nambah, jadi misalkan jadi 25%. Nah, ini bedanya semen tier 1 dan semen tier 2. Bahkan sekarang ada semen yang tier 3 yang sangat murah ya. Semen tier 3. Mana tadi? Semen tier 3. Semen tier 3. Tier 3 ini semen-semen yang beredarnya di kampung-kampung. Ada kalau nggak salah apa yang namanya? Ada semen Patriot. Ada semen Juara, semen Jawara nggak tahu ya. Nah, ini semen tier 3 yang digunakan oleh masyarakat yang pengen ngebangun tapi budgetnya sedikit. Biasanya yang dicari adalah semen tier 3. Ini biasanya ada di pelosok-pelosok nih. Karena ekonominya yang rendah. Semakin rendah, dia semakin sedikit kandungan semennya. Dia kekuatannya juga semakin rendah juga. Gitu ya. Nah, ini mengenai semen. Oke, next. Semen. Selain semen, tadi sudah saya jelaskan ada tipe 1, 2, 3, 4, 5.
ada juga pasir. Nah, pasir ini untuk menghasilkan beton yang baik, pasir itu kita nggak boleh sembarangan juga, ya, sembarangan juga. Jadi kita ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya, yaitu yang paling penting dia adalah kadar lumpur. Dia harus kadar lumpur yang semakin kecil, ya. Kadar lumpurnya harus kecil. Diusahakan 5% sampai dengan 20%. Cara menentukan kadar lumpur dari pasir itu cukup sederhana, ya. Kita menggunakan sebuah gelas ukur. Ini adalah gelas ukur. Ini adalah gelas ukur, ya. Nah, di sini si pasirnya dimasukin ke gelas ukur, lalu dikasih air, lalu didiamkan. Di sini setelah didiamkan beberapa saat, saya nggak tahu ya waktunya berapa lama. Nah, si lumpur dia akan terpisah dengan sendirinya, ya. Si pasirnya akan ada di paling bawah, lalu di tengah akan ada lumpur, lalu di paling atas ada air. Nah, semakin sedikit kadar lumpur, maka semakin baik pasir itu digunakan untuk menggunakan beton. Nah, ini ya, di sini dipersyaratkan, di SNIC dipersyaratkan 5% ya, tapi kalau untuk mencapai 5% ini sangat sulit sekali. Kita harus menggunakan pasir yang sangat mahal. Makanya di sini ada toleransi 5% sampai 20%. Tapi ketika di atas 20% kadar lumpurnya, maka sebaiknya pasir itu ditolak atau jangan dipakai. Nah, tapi sulit juga menerapkan syarat-syarat ini untuk pekerjaan-pekerjaan kecil. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang besar mungkin bisa ya kita cek pasirnya segala macam. Tapi untuk pekerjaan cuma bikin kos-kosan, cuma bikin rumah, ya agak sulit juga ini dikerjakan. Nah, pasir itu ada 3 jenis pasir. Yang pertama ada coarse sand, lalu ada fine sand, lalu yang terakhir ada M-sand. M-sand. Jadi kalau perbedaannya adalah coarse sand itu adalah pasir yang diambil dari mengeruk gunung, ya, mengeruk gunung kita sebut dengan coarse sand. Lalu ada fine sand. Nah, fine sand ini adalah pasir yang diambil dari sungai. Dan yang terakhir adalah M-sand. M-sand ini adalah pasir yang mulanya jelek, ya, dicuci, ya, menggunakan sebuah alat. Contohnya kayak gini. Si pasirnya itu dicuci sehingga si lumpurnya bisa terpisah dan menghasilkan pasir yang kadar lumpurnya sesuai settingan kita. Nah, ini kita sebut dengan M-sand. Nah, secara umum coarse sand adalah pasir yang kadar lumpurnya cukup tinggi. Kadar lumpurnya tinggi. Lumpurnya dia tinggi nih kalau coarse sand, ya. Tuh. Nah, dihindari menggunakan pasir yang dia kadar lumpurnya di atas 20%. Di atas 25, 30 itu udah nggak bisa nih dipakai beton. Seandainya pun dipaksakan menggunakan pasir dengan kadar lumpur yang tinggi, maka si semennya juga dia wajib ditambah, ya. Karena kalau dengan komposisi semen yang sama dan kadar lumpurnya tinggi, akan mengakibatkan mutu beton itu menjadi drop. Misalkan mutu beton rencananya K250, tapi setelah diuji tes 225 aja dia udah hancur. Nah, maka mutunya nggak tercapai nih karena kadar lumpurnya semakin tinggi. Gitu. Oke, ada yang tanyakan? Yang pertanyaan silahkan. Siapa tadi yang angkat tangan tuh? Pak, ya. Untuk pasir laut bisa nggak Pak itu dipakai beton? Oke, Anda baca klausul terakhir ya. Penggunaan pasir laut sebagai agregat halus pada beton tidak diperbolehkan.
ya, tidak diperbolehkan. Kecuali dengan adanya petunjuk dari pemerintah mengenai bangunan yang diakui. Ya. Tadi ya, kenapa kita ada semen tipe 1, 2, 3, 4, 5? Karena si garam ya, garam itu dia mengakibatkan korosif, mengakibatkan beton-beton itu menjadi berongga, ya, karena garam. Ya. Makanya ada semen tipe 5 untuk menahan garam ini. Nah, sekarang Anda bisa nggak pasir laut? Ini aja kita cari solusi supaya menghindari garam ini, malah garamnya dicampur langsung ke beton. Jadi nggak bisa ya. Oke. Meskipun si pasir laut kalau kita tes dia kadar lumpurnya pasti kecil. Pasti kecil dia kadar lumpurnya. Tetapi dia nggak boleh kita pakai menggunakan sebagai material beton karena dia kadar garamnya dia sangat tinggi. Oke, ada pertanyaan? Nggak bisa kayak dipisahkan garam sama pasirnya, Pak? Kayak itu M-sand itu? Nggak bisa. Jadi M-sand ini dia alat, karena si lumpur ini kan ketika dia tergenang, si pasir ketika tergenang air, lumpur akan naik kan. Nah, fungsi alat ini dia memisahkan lumpur-lumpur ini supaya keluar dari campuran pasir. Gitu. Nah, teknologi manusia saat ini belum mencapai belum nyampe nih buat misahin garam dengan pasir untuk pasir pantai ini. Gitu. Oke. Untuk bangunan bisa, Pak, ya? Pasir laut? Enggak. Kayak yang daerah-daerah pasar kayak Pulau Seribu gitu kan susah tuh. Pasti pasir. Ya, harusnya enggak. Titik. Harusnya enggak. Ya. Tapi tadi ya dengan syarat kalau pada petunjuk dari pemerintah. Nah, makanya kan kalau di Kepulauan Seribu nggak ada bangunan-bangunan yang tinggi, ngapain juga bangunan yang tinggi? Soalnya kan dia strength-nya pasti nggak masuk, Pak. Strength-nya pasti nggak masuk. Oke, ada lagi? Soalnya dulu pernah ada waktu saya pertama kali ngajar di Nusa Putra, tiba-tiba menguji sidang skripsi beton menggunakan pasir dari Pelabuhan Ratu ya. Terus cuma bengong-bengong aja, masa iya pakai beton pakai pasir, kan ini udah jelas klausulnya nggak boleh. Selama masih ada pasir yang ini coarse sand, fine sand, M sand, nggak boleh pakai pasir laut. Gitu Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi sampai di sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini tadi kita udah ngebahas mengenai semen, pasir gitu ya. Nah, next ini adalah split ya, atau kita sebut dengan coarse aggregate. Nah, coarse aggregate ini adalah batu-batu alam yang di crushing, apa namanya ya, digiling ya, di crushing menggunakan alat sehingga bentukannya menjadi lebih kecil atau pipih. Ya. Nah, syarat dari split ini atau split ini dia keragaman yang paling penting ya, kalau dibaca dikit-dikit, kalau dibaca semuanya kepanjangan. Nah, dia keseragaman ukuran ya, keseragaman ukuran. Jadi ukurannya dia harus tidak boleh asal ya, harus seragam. Dalam artian misalkan pakai split 1,5 sampai 2 cm diameternya, ya berarti sebenarnya ada split yang di atas 2 cm maka nggak boleh dipakai, jadi harus seragam. Oke. Terus yang kedua seragam, terus yang kedua dia bersih, yang ketiga warnanya pekat ya. Kadang suka ada nih si split ya
ada yang sedikit agak coklat-coklatan, yang ini agak kemerah-merahan, yang ini agak kekuning-kuningan gitu ya. Nah, berarti si split tersebut tercampur dengan batu apung atau batu-batu akik, batu yang lainnya ya, yang mengakibatkan si mutu beton itu menjadi drop ya. Seandainya batunya seragam, batu alam seperti ini, ketika dites dia pasti memenuhi syarat karena batunya seragam. Tapi kalau di sini dari beton itu dia ada batu apung atau apa, dia pasti volume si strength-nya pasti drop si mutunya. Karena contoh batu apung, dia batu di dalamnya tuh ada rongga-rongga nih, ada rongga-rongga udara. Ketika dia mengalami tekanan, maka otomatis si batu apung itu lebih cepat hancur. Makanya itu salah satu yang akan mengakibatkan si apa namanya? Si mutu beton menjadi drop ya. Terus yang ada seragam, lalu ada bersih. Nah, bersih itu kadang suka ada si split ini dia campur dengan sisa-sisa dari crusher. Nah, biasanya dia berbentuk pasir juga. Nah, itu sebetulnya nggak boleh, tapi karena mencari split yang benar-benar bersih ini susah, kadang masih ditolerir. Sebetulnya itu nggak boleh. Split itu harus betul-betul bebas dari yang namanya pasir. Ya split aja, harus bersih. Nah, lalu yang keempat, dia harus pipih. Ya. Kalau di kampung-kampung suka ada tuh yang di pinggir rumahnya di pegunungan suka ada usaha yang si batunya itu dipukul pakai palu nih. Misal batu segede gini dipukul-pukul sama palu sampai dia hancur gitu ya. Nah, kadang-kadang si batunya itu dia masih ada bulat-bulat, ada segi-segi bulat-bulatnya itu. Jadi nggak benar-benar pipih. Nah, itu juga sama ya, akan mengakibatkan si mutu dari beton itu menjadi drop atau turun. Oke, nah ini mengenai split. Oke, next. Nah ini ya. Nah tadi ya, karena si produksi semen itu, untuk memproduksi semen tipe 1 sampai dengan 5 itu memerlukan biaya produksi yang tinggi. Ini akan mengakibatkan maka para saintis melakukan penelitian nih bagaimana caranya untuk nggak usah produksi semen yang tipe 2, 3, 4, kita cari aja bahan-bahan lain untuk mengganti fungsi dari semen tipe 2, 3, 4, dan 5. Tetap kita pakai semen tipe 1 nih, gimana caranya? Nah, maka menghasilkan beberapa bahan-bahan kimia seperti berikut nih. Ini secara umum ada 7 jenis. Yang pertama ada water reducing admixture, lalu ada retarder, lalu ada accelerating admixture, lalu ada water reduction and retarder, lalu ada water reduction and accelerating admixture, lalu ada water reduction, lalu high grain retarded admixture. Ini beberapa namanya bahan-bahan kimia yang merupakan alternatif untuk mengganti fungsi semen tipe 2, 3, 4, dan 5 ya. Namun secara umum yang sering dipakai itu adalah sini yang pertama ya, water reduction admixture, berfungsi untuk mengurangi penggunaan air pengaduk sehingga menghasilkan beton konsistensi tertentu. Ya, jadi dengan kadar air semen yang sama akan didapatkan beton nilai SLAM yang tinggi. Nah, ini yang sering dipakai itu adalah tipe ini dan ini. Ya. Di sini dengan dua obat ini kita dapat mengontrol dua hal. Yang pertama, kalau retarder
retarding admixture di sini ya, dia kita dapat mengatur setting time beton. Oke. Lalu ada water reduction, dia mengatur kelecakan. Maksudnya apa? Jadi, bentar ya. Nah, si beton itu kalau tidak menggunakan retarder, dia akan sesuai standar, pasti dia akan mengeras dalam waktu yang tertentu. Nah, sementara kan lokasi project macam-macam, ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, gimana sih supaya beton itu dia bisa kerasnya sesuai dengan keinginan kita nih? Saya pengen beton supaya kerasnya di angka 7 hari, 10 hari. Nah, itu retardant admixture ini yang berfungsi. Ya. Ini retarding admixture atau kita sebut dengan retarder. Nah, ini akan menjadikan beton setting atau mengeras sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Ya. Oke, lalu next ada yang namanya water reduction. Nah, ini akan mengatur kelecakan. Nah, kadang-kadang kita butuh beton yang tidak terlalu encer, tidak terlalu keras juga. Nah, ini fungsinya adalah dari WRA ini. Kita akan mengontrol kelecakan sesuai dengan keinginan kita. Kita akan butuh, contoh, kita butuh beton yang sangat encer, berarti si water reduction admixture-nya harus ditambah cukup banyak. Misalkan kita butuh beton yang selamnya rendah nih, soalnya kita mau ngecor kolom yang si banyak rintangan. Jadi kan kita harus pakai beton yang sangat encer nih. Maka kita menggunakan tipe WRA ini. Atau kita butuh kerjaan yang cepat nih, yang rigid, yang harus cepat-cepat. Berarti kita akan butuh beton yang dia nggak terlalu encer, tapi yang penting basah. Nah, kita akan mengurangi si WRA ini. Atau kita sebut dengan apa namanya ya? Plastiser kalau nggak salah. Plastiser. Ini obat-obat yang sering dipakai. Lalu ada 3, 4, 5, 6, 7, dia ada berbagai fungsinya. Ya, contohnya acceleration admixture, dia contoh saya butuh beton yang dalam 3 jam atau dalam 4 jam harus di open traffic. Contoh rigid contoh bikin jalan di tol Japek atau tol Jagorawi yang padat nih. Nah, salah satunya dia menggunakan accelerating admixture. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, jadi di sini kita bisa pahami ya betapa kalau mata kuliah teknologi beton itu cukup padat ya. Semen aja udah ada tipe 5, admixture aja ada berapa ini. Nah, ini sekarang kita harus gabung dengan struktur beton. Kita harus menjelaskan tentang momen, menjelaskan tentang gaya-gaya dalam struktur gedung gitu ya. Jadi cukup padat pertemuan kita ini. Apalagi semester kemarin struktur beton sama struktur baja digabung, jadi udah pasti crowded. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Tadi admixture udah. Kalau air saya rasa general, gak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang waktu setting beton. Ya, jadi ketika beton dituang, tentunya bentukannya berbentuk ini ya, tadi apa namanya, pasta ya, kayak lumpur.
Nah, di sini ketika beton itu dituang, entah itu pakai mixer manual, entah itu pakai truk molen, ya, tentu berbentuknya seperti lumpur nih, pasta. Nah, tapi kapan si beton mulai mengeras? Jadi secara umum ada dua jenis fase, ya, ada dua jenis fase, yaitu initial setting atau initial set, atau kita sebut dengan waktu ikat awal, di mana pengikatan proses hidrasi sudah terjadi dan panas hidrasi sudah muncul, serta workability beton sudah hilang. Lalu ada waktu total atau final set, adalah kondisi di mana beton sudah mengeras sempurna. Jadi secara umum ada dua waktu setting beton, yaitu initial set dan final set. Jadi initial set ini adalah proses dari beton itu dituang sampai dia workability-nya hilang atau selamnya hilang. Lalu yang kedua adalah final set. Itu final set ini ketika beton ini sesuai dengan mutu yang kita inginkan. Jadi soalnya ketika beton ini, kalau kita dalam kondisi lumpur kayak gini, kita tes pasti dia strength-nya pasti rendah nih. Tapi kalau kita tes beton ini dalam jangka waktu tertentu, pasti dia sudah ketemu nih mutunya. Nah, ini kita sebut dengan final set. Ya. Di sini ada beberapa hubungan, yaitu fase plastis, setting, dan hardening. Pertama, kondisi plastis ketika beton sebelum mencapai initial set. Lalu fase setting, kondisi awal di mana initial set sampai dengan final set. Ya. Jadi ketika kelecakannya habis atau workability-nya habis sampai dengan dia final set, kita sebut dengan fase setting. Lalu yang terakhir adalah fase hardening, di mana kondisi waktu final setting sampai dengan selesainya proses hidrasi. Jadi kalau secara grafik, secara gini, ini ya. Nah, ini adalah mutu yang dicapai. Ini waktu, time, ini quality. Ya, dia semakin lama dia mutu beton semakin tercapai. Nah, ini adalah fase initial set. Ini adalah initial set, lalu ini adalah final set. Ini ada dibagi lagi, ada fase plastis, ada fase setting, terakhir fase hardening. Nah, ketika beton itu masih diolah oleh tukang, masih bisa dicangkul, masih bisa dibentuk oleh tukang, maka dia seharusnya berada dalam kondisi plastis. Tapi ketika dia dalam kondisi setting, maka dia sudah nggak bisa diapa-apain. Dia harus sudah pada posisi yang diharuskan. Nah, ini ya, ada ciri-ciri beton ketika ciri-ciri beton dari mulai dia plastis sampai dia final set. Nah, kalau di sini kita bisa lihat. Nah, jadi ketika beton itu di mixing, nah dia belum jadi beton ya. Nah, ketika loading itu dia si beton itu udah masuk truk mixer, maka dia sudah terjadi proses hidrasi semen. Ya, ini 0 sampai dengan 45 menit. Nah, ini berarti hidrasi terjadi pada 45 menit pertama. Nah, lalu ada transporting, checking, sampling, pouring. Nah, ini fase plastis. Dia ini masih di initial set nih. Initial set. Nah, maka di sini ketika 25 jam, nah ketika 2,5 jam sampai dengan 7 hari atau 18 hari dia udah final set. Nah, dia sudah mencapai dengan mutu yang kita inginkan. Nah, di sini seharusnya kalau kita lihat di sini berarti pada usia 4 jam
setelah kita pengecoran harusnya backcasting udah dibuka secara normal. Ini kalau beton normal. Tapi untuk safety biasanya backcasting dibuka setelah 8 atau 10 jam. Gitu. Oke, padat ya materi hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Aman Pak. Silahkan, sudah ada pertanyaan? Aman Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Ini materi agak padat dan sudah saya share di Classroom. Ya. Masalah minggu depan, mudah-mudahan kita bisa kuliah lapangan. Nanti saya info lagi di hari Rabu atau hari Kamis. Ya. Nanti saya share di grup. Oke, cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau lapangan ada syarat ini Pak, baju, sepatu, gimana? Nanti saya share. Baik, Pak. Harusnya safety ya. Harusnya safety. Minimal ada helm, safety shoes, sama safety vest ya. Sebaiknya safety. Dalam artian ada helm, ada rompi, ada sepatu. Gitu ya. Bawa masing-masing Pak, helm, rompi. Ya, masa saya modalin, Pak? Di saya ada helm. Ada Pak. Di saya ada helm proyek sama rompinya Pak. Ya minimal ada helm sama rompi ya minimal. Kalau ada ini 5 biji. Ya. Kalau sepatu kan agak mahal ya. Sepatu agak mahal. Ya. Yang penting ada apa? Helm sama rompi. Itu aja ya. Nanti masalah waktu dan lokasi nanti saya share. Saya koordinasi dulu sama orang searching plan. Pak, maaf. Ya. Materi yang di Classroom boleh dikirim ulang nggak? Soalnya pada kosong slide-nya. Pada kosong? Ya. Oke. Ntar mungkin saya salah file ya yang saya upload. Nanti saya share lagi deh. Ya Pak, makasih. Oke, itu yang pertama. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa kuliah lapangan. Terus yang kedua, yang tadi yang saya kuning-kuningin ya, nggak perlu saya kejar-kejar. Kalau misalkan hari Selasa apa Rabu nggak ada follow up-nya, ya silahkan diulang tahun depan. Oke ya? Maksudnya seandainya hari Selasa apa Rabu tidak ada perbaikan sama yang kuning tadi, ya silahkan Anda perbaikannya tahun depan. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.